Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami harap Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini adalah malam yang istimewa bagi warga Universitas Negeri Yogyakarta. Karena kita nanti akan bersama-sama menyaksikan drama kolosal Kiblat Tanah Negeri yang diproduksi oleh Volume Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dalam rangka Dies Natalis Universitas Negeri Yogyakarta yang ke-42. Mbak Nana, usia 42 tentunya bukan usia yang muda lagi bagi UNJ dalam menapaki dunia pendidikan, bukan begitu? Iya, betul sekali. Dan harapan kita semoga visi dari UNJ untuk dapat menghasilkan insan Indonesia yang cendekia, mandiri dan nurani dapat terwujud. Iya, betul sekali Mas Agus. Kaitannya dengan visi Universitas Negeri Yogyakarta, maka UNY dalam hal ini FK UKM UNY mengadakan pentas kolaborasi drama kolosal dengan judul Kiblat Tanah Negeri. Pentas kolaborasi drama kolosal ini adalah pementasan yang dikemas secara khusus sehingga menghasilkan suatu karya yang begitu istimewa, Mas Agus. Ya, mungkin bisa disebutkan apa istimewaan dari pementasan ini nanti? Iya, perlu Anda ketahui juga bahwa karena di samping melibatkan semua UKM dan Ormawa yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta, juga melibatkan ratusan pemain dalam satu panggung pertunjukan. Selain itu juga mengkolaborasikan instrumen-instrumen musik dari tradisional hingga modern, serta menggabungkan seni teater, seni tari, bela diri, panahan, dan aksi terjun dalam satu pementasan. Ya, hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Profesor Sugeng Mardiono PhD. Selamat malam Bapak Sugeng. Serta Pembantu Rektor 2 Bapak Sutrisno Wibowo MPD, Pembantu Rektor 3 Dr. Herminarto Sofyan, Ketua Panitia Dies Natalis UNY yang ke-42 yaitu Bapak Edi Purwanta MPD, serta yang kami hormati pula para dekan di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, serta para tamu undangan dan seluruh hadirin yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk menonton pementasan ini. Ya, Mbak Nana, akan lebih hangat apabila di dalam pementasan ini kita tampilkan saja bintang tamu, oke? Siapa Mas Agus? Ya, hadirin yang berbahagia, untuk menghangatkan suasana pada malam hari ini, kita tampilkan vokalis dari Seventeen, Tony Seventeen. Selamat menyaksikan. Hanya di bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanda. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini punya kita sendiri. Selamat malam UNY. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa air lir, tanpa melati.
hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Namun semua ini milik kita. Memang semua ini milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Semuanya bareng yuk. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Semuanya bareng ya, rumah kita itu. Yuk. Kapan room kurang kencang ada di sini. Sekali lagi ya, kapan alright ada di sini. Saya senang banget malam ini bisa ada di sini di tengah-tengah drama kolosal yang diadain sama teman-teman dari UNY. Hebat sekali drama yang melibatkan ratusan orang di sini. Saya minta tepuk tangannya buat UNY. Ada yang datang sama pacarnya mungkin? Ada? Nggak punya pacar semua? Ampun, ampun. Tapi nggak apa-apa. Kadang pacar itu berpura-pura kok. Mereka bilang sayang, di belakang selingkuh. Iya nggak? Mereka bilang cinta, di belakang main gila. Iya nggak? Karena saya yakin bahwa semua yang ada di dunia ini itu cuma sementara dan itu cuma sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, cerita yang mudah berubah, kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani.
Sutradara Saudara Gondol Sumargiono. Kemudian selanjutnya dari Manajer Produksi Saudara Sigit Budi Prasetyo. Dan dilanjutkan oleh Produksi Manajer Relation Saudara Umar Wiharto. Ya, terima kasih Bapak Sugeng. Dilanjutkan kepada Bapak Budi, dipersilahkan untuk memberikan piagam kenang-kenangan kepada insan produksi Kiblat Tanah Negeri. Iya, itu tadi telah kita saksikan bersama penerimaan penghargaan oleh tim produksi. Untuk itu mari kita beri aplaus yang meriah. Ya, kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dan Bapak Kepala Bagian Kemahasiswaan Rektorat, kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin, inilah pentas kolaborasi drama kolosal Kiblat Tanah Negeri. Eksistensi para sesepuh di negeri ini semakin terancam. Ketika mengetahui semakin hari, semakin banyak para pengikut yang menyimpang dan mengikuti ajaran Ki Gede Lemah Kuning. Seseorang yang pada awalnya dianggap kaum sudra yang tidak pantas mendapatkan pengetahuan, apalagi mengetahui rahasia alam, yaitu kaum roh jatining urip. Sesepuh mengetahui dan semakin marah ketika Ki Gede Lemah Kuning medar jatining urip. Dengan beberapa pemain, Ki Gede Lemah Kuning diperankan Daru Murdopo. Gagak Rimang diperankan oleh Wahyu Bowo Saputro. Dian Setiawan memerankan Podang Pinurean. Gon Hari Koledo memerankan Glatik Pamikat, sedangkan Bonang Panuntun diperankan oleh Yatman. Jalak Manitis diperankan Tri Juli Antoro. Sinar Indra Krisnawan memerankan Panembahan Purwo. Nilo Amboro diperankan Maulana Ahmad Jalitu. Nungki S. Sulistyo memerankan Gajah Soro. Lembu Tanoyo dan Kebo Kenongo diperankan oleh Sabto Sutrisno dan Andri Wicaksono. Idang Telangkas diperankan oleh Ahmad Fatoni dan Rahmat Putrajaya memerankan Wilutong. Hadirin, bagaimana kisah Ki Gede Lemah Kuning selanjutnya? Mari kita saksikan bersama pentas kolaborasi drama kolosal Kiblat Tanah Negeri. Selamat menyaksikan.
wakul timpang sekane dadi sak latar gundul-gundul pacul-cul gembelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan wakul timpang sekane dadi sak latar wakul timpang sekane dadi sak latar gundul-gundul pacul-cul gembelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan wakul timpang sekane dadi sak latar wakul timpang sekane dadi sak latar. Saudara-saudaraku, marilah akan kuceritakan sebuah kisah di tanah negeri ini. Kiblat tanah negeri. Sebuah cerita yang ingin mengangkat sosok guru, cara mengajar, metode pembelajaran menjadi polemik di antara masing-masing guru. Kiblat tanah negeri coba mengangkat itu. Saudaraku, beginilah ceritanya. Jangankan hanya 8, beribu-ribu sesepuh, aku tidak akan sudi menghadap Konggul Pawenang. Aku bukan budak. Aku tidak sudi diperintah. Sejak mentari menampakkan sinarnya, aku sudah hidup di antara langit dan bumi ini. Aku dan para sesepuh itu sama. Hanya songgok daging yang berupa bangkai yang sebentar lagi akan busuk menjadi tanah.
Tapi hari ini kalian kumalungkung bersepuh. Beraninya mengundang aku yang sesungguhnya sudah menunggal lawan yang sokmo. Gede rumah kuning. Pulanglah. Saya akan pulang dan di Gede Arbi setan. Bajingan.
Sinuwun, Unggul Pawenang saat ini diselimuti kabut gelap, Sinuwun. Cahaya rembulan takut menampakkan sinar terangnya. Unggul Pawenang tertutup awan hitam, Sinuwun. Apa? Unggul Pawenang tertutup awan hitam. Benar, Sinuwun. Dan kabut itu semakin pekat seiring dengan tersebarnya ajaran Ki Gede Lemah Kuning. Saya bahkan mendengar kabar bahwa Gede Lemah Kuning ternyata ada di belakang sepak terjang Kebo Kenongo. Sekarang banyak pemuda-pemuda yang membangkang pemerintahan Unggul Pawenang karena tergiur dengan ajaran Ki Gede Lemah Kuning. Benar, Ananda Sultan. Memang benar adanya. Suramnya bumi Unggul Pawenang ini disebabkan oleh Adi Gede Lemah Kuning yang mampu memikat rakyat lantaran ajaran yang diberikannya. Sekarang dia sudah jarang bersama kami untuk menebas sang akarya jagat di Lawangka Swarga. Tunggu Sultan, ini di luar kebiasaan. Oh, ya seperti terkunci di peti besi, terkepung 1000 gunung. Pandanganku terhalang oleh tumpukan harta dan kemewahan. Hingga masalah sebesar ini tidak ku ketahui, Ki Ageng. Ki Gede Lemah Kuning sudah medar wewadining jagat pada kaulo Unggul Pawenang. Kaulo yang masih tabu akan hal itu. Sebab alam pikiran dan angan-angan mereka masih dipenuhi rimbunya semak belukar yang lebat. Mereka tidak memahami kawruh yang kawedang. Apakah nantinya justru tidak menjerumuskan, bahkan merusak tatanan? Maaf, Sinuwun. Bagi saya, tanpa memandang ajarannya pun, Gede Lemah Kuning jelas-jelas sudah mengacaukan ketertiban negara. Saya tidak bisa tinggal diam, Sinuwun. Lalu, bagaimana sebaiknya menurut Ki Ageng? Kami berdelapan sudah berulang kali mengirimkan undangan kepadanya. Tetapi setiap itu kali, mengulang kedatangan hamba Sultan. Gede Lemah Kuning tak bersedia sowan ke Unggul Pawenang. Sinuwun, masalah ini sudah sangat pelik, Sinuwun, dan sudah menjadi tanggung jawab saya atas ketenteraman rakyat Unggul Pawenang. Jika Sinuwun berkenan, saya sendiri yang akan datang ke Padepokan Gede Lemah Kuning. Akan saya jemput beliau secara halus ataupun dengan paksa. Nilomboro, jangan sampai yang keruh ini menjadi semakin keruh. Kita di sini sedang mencari jalan untuk menemukan kejernihan itu, Nilomboro. Maaf, Sinuwun. Rasanya itu juga menjadi tanggung jawab kami untuk mengingatkan Gede Lemah Kuning. Untuk sementara, beri kami waktu untuk berikhtiar lagi, Sinuwun. Jangan bertaruh dengan waktu, Ki Ageng. Nilomboro! Maaf, Sinuwun. Hamba menghadap Sinuwun. Ada apa, Wilutomo? Sinuwun, beliau Kidang Pelangkar, utusan yang baru saja kembali dari Padepokan Ki Gede Lemah Kuning. Bagaimana Kidang Telangkas? Apakah Ki Gede Lemah Kuning bersedia sowan ke Unggul Pawenang? Maaf, Sinuwun dan Ki Ageng Gladek Pamikat, hamba tidak berhasil. Ki Gede Lemah Kuning menolak untuk datang ke Unggul Pawenang. Dan yang lebih parah, dia bahkan telah menyatakan diri manunggal dengan Yang Sukmo, menyatu dengan Gusti Kang Akarya Jagat, Sinuwun. Manunggal dengan Yang Sukmo. Benar, Ki Ageng. Celaka.
ini semakin mengkhawatirkan. Tidak menutup kemungkinan bila di kemudian hari akan banyak orang yang mengaku Tuhan, seperti halnya Gede Lemah Kuning. Kita harus segera berbuat sesuatu, Ki Ageng. Jika perlu, kita yang datang langsung ke sana. Hari ini juga saya bersedia menjemputnya, Sinuwun. Sebentar di Laboro. Wota prajurit! Toto baris, ngeluruh Gede Lemah Kuning. Budal!
Bahayanya adalah jika pengikut itu belum mampu memahami mana yang benar dan mana yang salah. Ini seperti ajaran yang sesat. Ya, kamu benar, Adi Gagak Rimang. Aku setuju dengan pendapatmu. Akan sangat mengkhawatirkan apabila wewadining jagat, kawruh jatining urip dan kawruh sangkan paraning dumati, kawedar untuk sembarang orang. Padahal tiap orang belum pasti mampu untuk menerima ajaran itu. Maaf Ki Ageng. Apalah gunanya mempersulit diri untuk mendapatkan ilmu? Tidak dapat dinafikan. Ajaran itu sudah semestinya diketahui dan dipahami oleh mereka yang manembah kepada Gusti Kang Akarya Jagat. Benar, Jalak Manitis. Memang benar. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya kawruh yang diajarkan Gede Lembah Kuning itu bukanlah tanpa syarat. Sungguh, kawruh yang dibawa Gede Lembah Kuning hanyalah bagi mereka-mereka yang telah mendapatkan hidayah. Dia tidak dapat diajarkan begitu saja seperti halnya ilmu wadah. Jika si penerima tidak kuat, malah akan mengakibatkan si penerima kehilangan kiblat. Benar. Sebab ilmu yang diajarkan di Gede Lembah Kuning bisa mengakibatkan orang salah paham. Dia mendhar kawruh bahwa sesungguhnya manusia di muka bumi ini ada karena kawruh budi, bukan dari reptaning Gusti Kang Murbing Dumati. Itu bisa ditafsirkan secara mentah, sehingga para pengikut itu tidak lagi menembah kepada Sang Kholik, lupa kewajibannya. Apakah keadaan seperti itu masih bisa membuat kita diam menunggu? Mereka akan menghilangkan syariat. Sungguh kerusakan yang parah, Ki Ageng. Di kemudian hari, murid-murid dan pengikutnya itu pasti akan lebih berani melanggar syariat. Tetapi selama ini kita hanya mendengar, Ki Ageng. Kita benar-benar belum pernah menyaksikan apakah ajaran itu yang menyebabkan kerusakan negara. Jalak Manitis, apa kamu tidak mendengar? Nilau Amboro sudah matur bahwa Gede Lembah Kuning juga ada di balik sepak terjang Kepo Kenongon. Itu bukti aja. Itu sebagai bukti ajaran buruk Gede Lembah Kuning. Gede Lembah Kuning juga mengajarkan bahwa manusia yang dilahirkan ke dunia ini sebenarnya hidup dalam kematian. Bumi yang dipijak ini dianggapnya alam kubur. Ini benar-benar akan merusak syariat. Bagi mereka yang dangkal pemahamannya, lalu ambil enaknya saja, menyimpang dari ketetapan syariat. Mereka tidak butuh menembak marang Gusti. Sebab anggapan mereka, ini tetap ada di alam kubur. Ya, benar. Para kawula yang masih awam pemahamannya justru akan begitu mudah untuk meninggalkan syariat. Mereka tidak mau lagi menembah Gusti di lawang kasuwargan, karena yang mereka lakukan hanyalah meniru apa yang dikerjakan Gede Lembah Kuning. Ki Ageng, padahal jika diibaratkan, manusia sungguh tidak berdaya. Karena sebenarnya segala tingkah laku manusia hanya datang dari Hyang Mano. Dan bukankah di dalam kitab Soro juga sudah ditegaskan bahwa tujuan diciptakannya manusia ke muka bumi ini hanyalah untuk ngabekti marang Gusti. Wah, Ki Ageng, bila telah begini keadaannya, entah apa yang akan terjadi kepada para kawula di Unggul Pawenang. Lalu apa gunanya, Guru? Pohon besar dan lebat, jika buahnya tidak dapat dipetik dan dinikmati orang, itu tidak bermanfaat. Juga apa gunanya pohon yang rindang jika tidak mampu memberikan keteduhan bagi orang yang singgah di bawahnya? Adi Jalak Manitis, belum saatnya kawula di Unggul Pawenang ini menerima kawruh tersebut tadi. Meskipun benar adanya, tetapi sesungguhnya salah bila kawruh itu kawedah. Sebab
akan berakibat fatal bagi mereka yang benar-benar belum siap menerimanya. Lalu akan mengiring mereka keluar dari tuntunan Jamus Kalimosoto. Apakah satu cawan kecil dapat menampung air sebelangan? Kalau saat ini baru ada cawan, isi saja cawan itu hingga penuh, tidak lebih. Apakah kita ini berbeda dengan manusia lain, Ki Ageng? Kita sama-sama manusia. Jika kita mampu, mestinya semua orang juga mampu. Dan Gede Lemah Kuning memang telah sampai pada tahap marifat. Setelah melalui hakikat, syariat dan tarekat. Tapi murid-murid dan pengikutnya itu belum siap menerima marifat. Saya kira Gede Lemah Kuning juga tahu bagaimana mengajarkan ilmu itu pada muridnya. Jika Gusti yang dia sembah sama dengan Gusti yang kita sembah, mestinya sama-sama mengajarkan untuk kemaslahatan bersama. Sama-sama guru. Boleh saja berbeda cara mengajar. Salah manitis. Kamu membela Gede Lemah Kuning. Saya hanya berusaha husnudon, Ki Ageng. Saya takut kekhawatiran kita ini berkembang menjadi kedengkian. Bukankah Ki Ageng sendiri yang mengajarkan untuk berbaik sangka? Lalu kenapa Ki Ageng berbalik? Salah manitis. Sebenarnya apa kehendakmu? Ki Ageng, sabar Ki Ageng. Saya hanya tidak ingin menyelesaikan kerusakan ini dengan kerusakan, Ki Ageng. Dan kita hampir saja ikut-ikutan rusak Jalak Manitis. Bersabarlah. Bujuknya. Jika nilai sudah berangkat, yang semakin tak tentu. Di lubuk tersebut seperti jangan sampai dia menggunakan cara prajurit. Kalau itu memang ya, kenapa tidak? Yang saya khawatirkan adalah Nilo Amboro. Ia belum tentu mampu menghadapi kekuatan Gede Lemah Kuning. Maaf Ki Ageng. Jika seperti itu yang ada di pikiran Ki Ageng, saya tidak setuju. Lebih baik saya berangkat sendiri. Salah manitis.